Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Pasaman sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lanjut saja, pada tugas akhir saya ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, retribusi pasar, dan COVID-19. Pada bab 3 terdiri dari bentuk penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan rancangan penelitian. Baiklah, selanjutnya kita masuk mengenai bab 1 mengenai latar belakang, yang mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya, retribusi pasar menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam pendapatan asli daerah, yang mana sangat membantu pengguna pasar itu sendiri, seperti halnya dalam meningkatkan pelayanan, perawatan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan retribusi pasar juga memberikan manfaat bagi pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup potensial untuk mendongkrak dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Pada kenyataannya masih banyak dari pedagang yang belum membayar atau terlambat membayar retribusi. Hal ini karena masih kurangnya atau terlalu rendah tingkat pemahaman masyarakat atau pedagang terhadap retribusi pasar. Selanjutnya, dari latar belakang masalah telah dikemukakan terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem dan bentuk pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, bagaimana perbedaan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Pasaman sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem dan bentuk pengelolaan retribusi di pasar di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Pasaman sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi. Selanjutnya, mengenai manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian terdapat 4 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Yang kedua, bagi pemerintah daerah. Yang ketiga, bagi pembaca. Dan yang keempat, bagi universitas. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, kajian pustaka. Di dalam bab 2 ini juga terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi pasar, dan COVID-19. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan dari daerah tertentu yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada setiap daerah yang terhutang yang biasanya berasal dari orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang yang nantinya akan digunakan. Yang ketiga, retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk pembayaran atas pemberian izin yang dilakukan atau jasa tertentu yang sengaja disediakan oleh pemerintah daerah yang berguna untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya, retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa peralatan, los, kios, atau bedak yang dikelola. Dan yang terakhir mengenai COVID-19. COVID-19 mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Yang kedua, dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi parkir. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 mengenai pendekatan penelitian. Di dalam pendekatan penelitian terdapat 3 poin. Yang pertama, bentuk penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian dan rancangan penelitian. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai bentuk penelitian. Bentuk penelitian yaitu terdiri dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status keadaan suatu gejala yang sebenarnya ditemui. Penelitian ini bersifat mendeskripsikan kejadian fenomena secara mendetail setelah dilakukannya survei. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian tersebut dilakukan di kantor BKD Badan Keuangan Daerah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 40, Kelurahan Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian juga terdiri dari 3. Yang pertama, jenis penelitian, objek penelitian, dan sumber data. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pildraan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian yaitu yang ditulis oleh peneliti adalah data kantor Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah terdapat 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang biasanya berbentuk data statistik. Demikianlah penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.